أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terus bawahi poin-poin penting seperti ini dan saya ingin berbagi saja ya. Tentu ini bukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan menyebutkan masalah diri saya, bukan itu. Cuma saya mau berbagi karena saya rasakan pengalaman sendiri. Saya waktu masih kuliah teman-teman sekalian, saya pernah begitu masuk tingkat 1 kuliah di kuliah dakwah di Madinah pada tahun 1994 waktu itu, saya mulai masuk tingkat 1 kuliah. Saya duduk di kursi paling belakang di kelas. Alhamdulillah waktu dosen masuk, keluar masuk, saya dengar gitu kan. Tapi saya melihat belum maksimal karena di baris belakang kelas ini, itu teman-teman semua ada yang tidur, ada yang coret-coret kertas, ya. Ada yang menghayal taruh tangannya di pipinya, nggak dengar dosen ngomong apa. Orang yang di depan semuanya konsentrasi, dosen bilang apa ditulis. Terus saya melihat pada saat ujian memang rata-rata yang di belakang ini nilainya nggak bagus. Normal, yang di depan semuanya bagus. Karena mereka konsentrasi kan. Nilai saya itu ada di tengah-tengah teman-teman. Tidak bagus sekali, tidak juga buruk. Saya coba ubah strateginya. Sekarang saya maju ke depan. Saya duduk di depan, di dekatnya teman-teman yang prestasi itu. Saya lihat apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat ini. Kenapa mereka bisa dapat nilai 100 dikasih sama kampus, dia dapat 100. Gimana bisa ini? Nilainya full. Kalau tidak 99, 98. Dan waktu itu teman-teman, kalau kita lulus dengan cum laude, maka dikasih oleh sekolah 100 real bonus. Maaf, 1000 real. Ya kalau kita sekarang 3 juta, hampir 4 juta ya rupiah. Dikasih uang, selain beasiswa bulanan, karena dianggap nilainya di atas 90. Saya lalu duduk di sebelahnya mereka, saya lihat apa ini orang-orang buat. Ternyata semuanya sibuk nih, kalau dosen masuk, siapin buku tulis sama pulpen. Dosen ngomong apa? Tulis. Jadi saya lihat ini teman-teman yang berprestasi, dia buat kelas ini seperti antara dia sama dosen saja. Seakan-akan tidak ada orang lain. Kalau dia nggak ngerti, sebentar Syekh, saya belum mengerti. Bisa dijelasin lagi nggak? Dijelasin lagi begini. Baik, kalau ujian saya jawab begini bisa nggak? Jadi mereka sibuk dengan ilmu itu. Ditulis, tak selesai. Yang di belakang ini sibuk seperti yang saya bilang, mengkhayal, duduk, tidur. Saya hari-hari pertama teman-teman sekian kewalahan terus terang mengikuti mereka. Kewalahan. Saya mau nulis ini kewalahan itu. Karena cepat sekali apa yang dosen ucapin ditulis. Tapi saya bilang saya harus bisa. Enggak boleh enggak. Saya harus bisa. Saya beli buku tulis, saya tulis. Awal-awal saya kelabakan sekali teman-teman. Dosen ngomong kita tulis. Keloncat lagi beberapa. Nanti dosen keluar baru saya tambah gitu kan. Saya belajar adaptasi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan teman-teman, subhanallah, apalagi kalau sudah jalan 6 bulan waktu itu, saya tidak menyadari, ya, tapi Allah SWT mudahkan itu. Apa yang dosen ucapin saya bisa tulis. Bahkan waktu itu Allah berikan kemudahan, saya bisa menulis dan buku tulis saya masih ada sampai sekarang saya simpan. Buku tulis itu teman-teman sekalian, saya bisa tulis ayat Al-Quran dengan pulpen tinta merah dan perkataan dosen dengan tinta warna hitam. Jadi cepat saya bisa ganti pulpennya. Dan subhanallah, waktu sebelumnya, sebelum saya pindah ke bangku depan itu, saya melihat ada satu pahala yang besar didapat oleh teman-teman yang di depan ini. Karena mereka rajin nulis, begitu menjelang ujian, yang di belakang yang malas-malas ini fotokopi buku mereka. Oh iya, terus dibaca, hafal ayat, hafal hadis, dapat pahala mereka. Udah nilainya tinggi, dapat pahala banyak. Saya termotivasi, harus saya bisa sama mereka. Hatta alhamdulillah Allah mudahin, adaptasinya ada, tapi saya berhasil. Dan subhanallah, sampai jauh daripada itu teman-teman sekalian. Ada beberapa dosen yang akhirnya meminta buku-buku tulis di kelas. Siapa yang menulis? Saya mau jadikan sebagai kurikulum pada saat nanti ujian. Maka saya sempat angkat tangan, teman-teman semua angkat tangan. Waktu itu pelajaran sejarah. Kemudian dikasih lah buku-buku. Minggu depan dosennya datang. Dia bilang, saya rekomendasikan tulisan ini. Tulisan saya diangkat kebetulan. Ini fotokopi. Saya jadikan kurikulum. Jadi dianggap tulisan saya ternyata sempurna. Saya sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah ternyata bisa saya prestasi, bukan gak bisa.
Dan pada saat lulus ujian betul-betul dapat nilai tidak jauh dari mereka dan dapat 1.000 real. Gitu kan? Jadi ternyata saya ambil kesimpulan, kita kalau berteman sama orang-orang pintar, kita akan sama dengan mereka, teman-teman. Kita berteman sama orang bodoh, kita akan sama dengan mereka. Kita berteman dengan ahli ibadah, kita akan sama dengan mereka. Kita berteman ahli maksiat, kita sama dengan mereka. Kita berteman dengan orang bersih, kita akan sama dengan mereka. Karena tiap hari kita lihat itu kan, kita berteman sama orang jorok, kita akan jorok bersama mereka. Maka tentukan jalan kita, teman-teman. Dan ini bagian daripada ibadah. Menjadi orang yang terbaik bagian dari ibadah. Jangan disia-siakan ini. Gitu kan? Saya pernah undang teman saya di kampus juga gitu. Dari Afrika beliau, dari Somalia. Namanya Abdurrahman. Saya masih ingat orang itu, Masya Allah. Orang kalau ngomong selalu supel ngomong semua sama orang. Nilainya selalu mumtazin. Cum laude nomor 1. Selalu. Nilainya kalau 100, 199, 100, nilainya bagus. Waktu dulu saya pernah pertama adaptasi, karena dia di sebelah saya lihat dia di kelas, apapun dosen yang ucapin, dia langsung tulis. Dan dia seperti dia sama dosen saja. Sebentar saya belum ngerti, dia ulangi lagi, dia coba, seperti itulah. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya pernah undang dia, karena kami di kampus Madinah itu, fakultas kami dengan asrama satu tempat, satu camp gitu ya. Jadi satu kamar, di building-building itu kita ditaruh 3 orang dan dari beda-beda negara supaya menggunakan bahasa Arab terus. Saya panggil dia Abdurrahman ini. Abdurrahman, habis pulang sekolah, bisa nggak main ke tempat saya? Habis asar, di kamar saya siapin makanan khusus. Kita ngobrol-ngobrol. Ya baiklah. Waktu dia mau datang teman-teman, saya sudah persiapkan diri. Saya siapkan buku tulis, saya siapkan pulpen. Saya pikir ini orang, karena dia mumtaz nomor 1, orangnya nilainya bagus nomor 1. Pasti dia kalau ngomong ini semuanya ilmiah gitu kan. Saya mesti tulis nih. Dia datang, saya siapin teh, ngobrol-ngobrol sama saya. Subhanallah 2 jam dulu sama saya habis asar sampai maghrib. Ngomongnya semua berputar di masalah pernikahan. Nah, waktu itu kita masih bujang. Nanti kalau selesai saya mau menikah begini, saya begini. Memang menyebutkan ada hadis Rasulullah begini. Tapi gak ada penyebutan tentang materi di kelas gitu. Saya dari tadi tunggu ini. Dosen ini kalau saya mau dapat nilai bagus saya lakukan begini, gitu kan? Ini enggak sama sekali. Saya penasaran, saya coba ulangi lagi undang dia 3 hari 4 hari kemudian, sama aja terjadi. Ternyata kota kuncinya dia di kelas rajin sekali, dia suka tulis, nanti di rumah, di kamar dia baca sebentar sudah selesai. Jadi dia sudah hayati ilmu itu. Pada saat dia pulang teman-teman sekalian, ternyata alhamdulillah waktu ujian bukunya difotokopi sana sini, dia sampai tidak sempat baca tetap nilainya bagus, gitu kan? Saya waktu pulang ke Indonesia tahun 98, kemudian saya tahun 99 mulai masuk S2. Saya coba bilang, kalau saya cukup dengan S1 saya ngajar, bagus. Alhamdulillah sudah ada ijazah. Tapi kenapa saya nggak lanjutkan S2? Coba saya cari kampus di mana nih? Waktu itu di Makassar. Dapat kampus, alhamdulillah. 98 selesai, saya pulang Oktober. Bulan Februari tahun 99 saya sudah dapat masuk. Dan 2001 alhamdulillah, sudah sampai 2 tahun sudah selesai. Saya coba masuk dan di kelas pun begitu. Saya lihat teman-teman yang prestasi saya kumpul sama-sama, yang tidak saya nggak bergaul nih. Begitu seterusnya dalam pendidikan. Saya bilang saya harus kejar yang terbaik. Di mana lagi S3 nih? Daftar lagi. Coba. Memang betul butuh upaya waktu, tapi alhamdulillah kita kejar prestasi. Dari jelang-jelang selang itu saya coba mengajar di kampus. Di kampus pun saya coba menggunakan metode yang sama teman-teman. Di Makassar itu saya mengajar di kampus. Kami sama-sama dosen semua banyak, ada mungkin 20-30 dosen. Saya berpikir waktu itu rektornya orang asing, orang Syria, ditunjuk oleh Imarat Arab waktu itu. Lalu saya berpikir, kok bisa orang ini jadi rektor? Apa prestasinya? Oh karena dia orang asing, baik. Yang bisa orang Indonesia mana? Wakilnya rektor. Apa sih jenjangnya supaya sampai wakil rektor? Saya susun itu. Oh ternyata kalau dianggap dia bisa memberikan ide-ide yang brilian, yang bagus buat kampus, mungkin diangkat jadi wakil rektor. Saya kasih ide-ide saya. Ide 1, 2, 3, 4, 5. Diterima sama pemilik kampus, akhirnya saya diangkat jadi wakil rektor. Oh ternyata bisa ya, bukan nggak bisa, asal kita mau saja teman-teman sekalian dan berusaha. Kalau kita sudah melangkah, minimal kita sudah mendekati, kan gitu. Saya coba lihat ayah saya belajar dari beliau, semoga Allah jaga, masih hidup sekarang Masya Allah di Makassar. Sampai umur 70 tahun sekian, itu selalu saja bisa membiayai pesantrennya, dia bisa membiayai hidupnya, membiayai keluarga. Padahal secara khusus tidak ada pekerjaan, bukan nggak pernah jadi pegawai negeri, nggak pernah segala macam. Dia mengelola usaha-usaha dan selalu saja rapi dalam menulis bukunya segala macam. Saya coba belajar.
Kenapa ayah saya bisa, saya nggak bisa? Saya juga harus coba usaha. Tahun 2006 saya pindah ke Jakarta. Saya coba lihat peluang apa sih yang saya bisa selain saya dakwah ini. Saya ceramah, saya harus punya pendapatan. Nggak mungkin saya nggak biayai keluarga saya. Saya harus punya pendapatan, saya harus punya pekerjaan. Cari jalan. Karena saya sudah tidak jadi dosen lagi di kampus. Mulailah saya kumpul-kumpul ide, usaha apa, usaha ini, usaha itu. Sampai alhamdulillah akhirnya Allah mudahkan. Terbukalah usaha ini, terbukalah usaha itu. Ada satu teman dari Riyadh datang mengatakan, ayo kita pergi ke Irian. Coba kita sampaikan dakwah di sana. Baiklah. Dia kirim saya. Terus dia mengatakan, Khalid, coba ini ada uang, gunakan untuk gahru. Yang saya nggak ngerti gahru itu gimana cara dagangnya. Coba ente belajar. Baiklah, saya belajar. Saya tinggal hampir 2 bulan teman-teman dalam hutan waktu itu. Tahun 2003 sampai 2006, 2007. Bolak-balik terus. Belajar pelan-pelan. Lama-lama alhamdulillah kita bisa ekspor ke Saudi. Gitu kan. Ternyata bisa asal mau. Kemudian saya kumpul lagi sama teman-teman. Ada satu teman dari Syria datang kepada saya. Dia bilang, Khalid, saya ini punya anak 4-5 orang, agak susah pendapatan. Gaji saya $500, dia bilang. Nggak cukup buat anak-anak. Waktu itu dia bilang. Saya tanya, antum punya kemahiran apa? Saya bisa masak, biasa saya kasih kedutaan-kedutaan. Baik kalau gitu. Coba kita coba saja. Antum bisa buat masakan Arab? Bisa. Dia bilang, saya buat. Berapa biayanya? Dia bilang kalau makanan sederhana 400.000. Ini 400.000, coba bukain. Buatin dulu, bawa ke rumah sini, saya coba. Dibawa ke rumah saya coba gitu. Masakannya enak sekali. Karena saya pernah tes di Timur Tengah, memang rasanya enak seperti itulah. Terus saya bilang, bisa buat yang lebih besar? 1 ekor kambing? Oh bisa. Berapa? 1,5 juta. Ini uang 1,5 juta. Coba buat. Dibuat sama dia. Enak. Saya coba lebih kembangkan lagi. Di pengajian saya tawarkan. Biasanya kalau pengajian dikasih makan siang jemaahnya. Kalau saya pengajian pagi sampai duhur. Saya bilang sama pemilik rumahnya, udah gak usah siapin makan, nanti saya siapin. Saya bawakan 1 ekor kambing, nanti dicoba tesnya. Gak usah dibayar. Bawa ke sana dicoba. Cocok gitu kan. Setelah cocok saya berpikir, gimana caranya saya harus bisa punya restoran. Gak ada modal. Saya belum pegang uang yang cukup besar untuk restoran. Buka sekian banyak. Saya iklanin di pengajian, saya mau buka restoran, ini idenya, saya susunkan proposalnya, bagi hasilnya begini, silakan kalau ada yang mau invest. Subhanallah, Allah mudahin. 3 orang datang langsung membawa uangnya, bayar cash, diinvestasikan, berjalan, gitu kan. Memang tentu kalau kita mulai teman-teman bekerja, berusaha, ada suka dukanya ya. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung naik. Tapi naik turun itu ada. Tapi kalau kita berusaha menjaga komitmen kita, kita akan terus bisa naik kok. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan itu. Saya datangkan tadi, tunggu dalil-dalil di sini sudah cukup. Tapi saya coba berbagi pengalaman pribadi teman-teman. Coba saya kejar yang terbaik, alhamdulillah. Dalam rumah tangga juga saya coba memberikan yang terbaik. Coba menjadi yang terbaik. Baca tentang apapun yang terbaik. Saya kasih yang terbaik. Dan saya lihat memang hasilnya juga alhamdulillah maksimal. Jadi semuanya bisa kita dapatkan asal kita mau. Dan penyakit al-malas dihilangkan. Ini paling berbahaya ini. Malas, tidak mau bekerja. Tidak mau berusaha, nggak menganggap ini sebuah ibadah, maka ini jadi masalah buat dia. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai sekarang sempurnakan fisik kita semaksimal mungkin. Jaga kebersihan, jaga kerapian, cari prestasi yang terbaik dari masalah titel sekolah, ya, pendapatan, pekerjaan, kembangkan. Dan Allah SWT akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita, sesuai dengan kadar